Kasus positif COVID-19 terus meningkat drastis, membuat ketersediaan ruang perawatan rumah sakit di sejumlah daerah penuh. Sementara IGD di RSUD Sumedang terpaksa ditutup lantaran 7 ruang isolasi penuh dan sejumlah tenaga medisnya terpapar COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Jawa Barat, khusus untuk pasien COVID-19 sudah penuh 100%. Kondisi serupa juga terjadi di rumah sakit swasta rujukan COVID-19. Beberapa puskesmas kini terpaksa merawat pasien COVID-19 dengan pasien gejala ringan. Hingga Rabu kemarin tercatat sudah lebih dari 5.800 kasus positif dengan 220 pasien diantaranya meninggal dunia. Pada saat ini memang kondisi ruang perawatan kita, isolasi kita penuh. Dan 55 bed terisi semua. Itu rata-rata pasien yang gejala berat atau kritis? Oh, yang kita rawat pasien dengan gejala sedang dan berat. Sedang dan berat. Ya. 7 ruang isolasi di RSUD Sumedang kini penuh lantaran lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 selama 2 pekan terakhir di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bahkan sejumlah pasien terpapar masih berada di ruang IGD lantaran tidak mendapatkan ruang isolasi. Tidak hanya pelayanan IGD, 2 ruang poli THT dan ortopedi pun tutup akibat adanya tenaga medis terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak rumah sakit harus menutup sementara layanan IGD dan sejumlah poli hingga kondisi kembali stabil. Kondisinya emang untuk sampai saat ini situasinya emang masih penuh ya, masih penuh dengan pasien-pasien COVID, sehingga di emergency juga itu masih banyak pasien COVID yang penempatnya di emergency belum bisa masuk ke ruangan. Petugas dari BPBD dan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah mendirikan tenda darurat di depan ruang IGD RSUD Pandan Arang, Boyolali. Tenda berukuran 6x12 meter tersebut didirikan untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. Tenda tersebut bisa menampung sekitar 20 tempat tidur dan akan dilengkapi tabung oksigen dan infus. Saat ini semua ruang isolasi untuk IGD RSUD Pandan Arang penuh kecuali di ruangan Brotowali 2. Jadi pendirian tenda ini untuk persiapan kami ketika nanti ada pasien yang masuk lagi, karena pada saat ini bangsal kami 100% ya penuh, kecuali di Brotowali 2 ini keterisiannya tadi 64%. Cuma untuk kriteria dan saat ini UGD di sini 31 tempat tidur sudah penuh. Belum bisa masuk ke Brotowali 2 yang kriteria 64% tadi karena memang kriterianya tidak bisa masuk ke sana. Di sini kriteria sedang berat. Pendirian tenda ini kami masukkan untuk antisipasi persiapan. Apabila nanti sewaktu-waktu ada kiriman pasien lagi, kami sebelum dari UGD bisa transfer ke ruangan, ada tempat yang menunggu yang lebih nyaman. Kasus COVID-19 di Boyolali pada 29 Juni bertambah sebanyak 331 kasus sehingga menjadi 11.439 kasus, 267 dirawat, 1.649 isolasi mandiri, dan 9.059 sembuh, serta 464 meninggal dunia. Dan Boyolali masuk pada zona oranye. Tim TV One mengabarkan. Kondisi rumah sakit yang nyaris kolaps tidak hanya terjadi di daerah, tapi juga di ibu kota Jakarta. Salah satunya di RSUD Cengkareng, Jakarta. Informasi terkini dari RSUD Cengkareng akan disampaikan rekan saya, ada Elva Rizka Bayu. Ika, bagaimana kondisinya di RSUD Cengkareng hingga siang hari ini? Apakah masih penuh seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Alfat, benar sekali bahwa dengan melonjaknya pasien COVID-19 akhir-akhir ini juga membuat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit semakin menipis. Seperti di tempat saya mengabarkan ini di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, ini juga merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta Barat. Dan tadi kami juga memantau bahwa tingkat keterisian tempat tidur ini sudah mencapai 93%. Bahkan kami juga memantau bahwa di sini sudah didirikan tenda darurat untuk menangani pasien COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya ini Alfat, kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk berbincang dengan Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Cengkareng, Ibu
Dr. Safitri Handayana. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya, Ibu, boleh disampaikan juga nih Bu kepada pemirsa, ini bagaimana kondisi di rumah sakit ini? Bagaimana tingkat keterisian tempat tidurnya Bu sejauh ini Bu? Baik, mungkin saya pertama menerangkan dulu ya, saat ini kita ada 402 bed ya, yang 117 itu udah menjadi ruang ICU. 289 itu menjadi isolasi biasa. Ini pun masih kurang dan kami sudah mendirikan tenda dan penambahan sekitar 30 kapasitas file bed. Ini pun masih penuh. Jadi kalau melihat traffic kunjungan pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap COVID ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Untuk itu saya juga mengedukasi buat masyarakat untuk tetap di rumah ya, untuk menjaga prokesnya sehingga ini dapat mengurangi juga angka kebutuhan tempat tidur di rumah sakit. Nah ini kalau dibandingkan dengan minggu lalu Bu, untuk sekarang ini bagaimana kurvanya, apakah makin meningkat atau justru ada pengurangan seperti apa Bu? Kalau kurva mungkin masih meningkat ya Mbak ya, karena kalau kita melihat kedatangan dengan pasien membutuhkan bed itu masih cukup signifikan, jadi masih meningkat. Kalau untuk tenaga medisnya seperti apa Bu? Kalau untuk tenaga medis memang saat ini kita sudah dapat beberapa bantuan tenaga relawan, tapi sejujurnya kami masih membutuhkan sekitar 286 tambahan relawan yang sudah kami usulkan kepada Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan. Tentunya ini terdiri dari beberapa tenaga nakes yang kami butuhkan, ada perawat, ada dokter umum, tenaga ambulans, kemudian tenaga penunjang lainnya. Ruang ICU Bu, di sini ketersediaannya seperti apa Bu? Lalu juga untuk tabung oksigen. Nah ini kan juga di mana-mana tabung oksigen kita langka ya Bu sekarang. Nah ini kalau di rumah sakit RSUD Cengkareng ini seperti apa Bu? Baik, kalau untuk ke ICU kita sudah menambah sampai dengan 117 bed. Ya, dari yang tadinya hanya semula sekitar 60-an sampai dengan sekarang 117. Dan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng saat ini melalui Pak Direktur sudah menambah juga untuk kebutuhan HFNC atau Optiflow sekitar 23. Ini pun kami masih kekurangan. Untuk oksigen untuk saat ini masih alhamdulillah relatif aman di RSUD Cengkareng. Jadi tidak ada masalah sampai dengan saat ini. Oke, berarti ini juga pesan kepada masyarakat begitu ya Bu. Betul, untuk tetap menjaga di rumah, tetap prokesnya dijaga ya. Kalau ada undangan ngumpul-ngumpul ya jangan dulu. Kalau bisa ya kita masing-masing menjaga diri kita dan keluarga kita. Itu yang paling penting sih pemahamannya. Ya, baik Ibu Dokter, terima kasih Bu. Ibu juga sehat selalu ya Bu. Selamat kembali. Ya. Baik. Selamat kembali bekerja Ibu. Nah itu dia tadi Alfat wawancara kami bersama dengan Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Cengkareng, dan tentu saja ini kita harus bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk menekan laju penyebaran dari COVID-19 ini dengan menjaga protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin. Sementara demikian Alfat, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Elva Rizka Bayu mengabarkan langsung dari RSUD Cengkareng, Jakarta.